Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah BW 4004 Sosiologi Kehutanan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Proses Sosial dan Interaksi Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Arvin Arjuno, Manzil Muzaki Supyani, Elson Valeri, Daniel Wicaksono, M. Putra Rizky, dan saya sendiri, Jenis Felicia Sumana. Berikut adalah outline presentasi kami. Akan ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arvin untuk bagian pendahuluan. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Juno, NUS 1519045. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab pendahuluan. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Oleh karena itu, Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi tujuan pariwisata serta membantu menciptakan interaksi masyarakat sekitar dengan area hutan Tahura. Tahura World terbagi menjadi beberapa blok pengelolaan, diantaranya adalah blok pemanfaatan dan blok tradisional, yang dijadikan sebagai daerah pemanfaatan oleh masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan penelitian Handoko dan Darmawan, tahun 2015 pada tahun 2000 sampai 2014, di blok pemanfaatan dan tradisional telah terjadi perubahan penutupan lahan Tahura World menjadi kebun campuran sebesar 50%, dan sisanya adalah tanaman semusim. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tinggal di sekitar Tahura World sebagian besar berprofesi menjadi petani dan berinteraksi dengan hutan melalui pemanfaatan lahan Tahura World sebagai lahan pertanian. Keberadaan hutan terhadap manusia memberikan manfaat yang tidak ternilai. Keterkaitan antara masyarakat dan hutan telah berlangsung cukup lama karena hutan telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan hutan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, terutama dalam hal pembukaan lahan, penebangan kayu, membersihkan lahan, sehingga memperoleh upah yang lumayan. Selain itu, bagi masyarakat yang hidup dan bergantung pada sumber-sumber dasar yang terdapat di hutan seperti kayu, bakar, dan hasil hutan lainnya yang memberikan nilai tambah, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana tingkatan interaksi masyarakat sekitar lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Yang kedua, ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi masyarakat sekitar lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Kemudian tujuan dari makalah ini adalah menentukan tingkatan interaksi masyarakat sekitar lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Yang kedua, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi masyarakat sekitar lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Baik, perkenalkan, saya Elson, 115-1912, akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Pertama-tama, kita akan meninjau dari beberapa pendapat para ahli mengenai arti dari interaksi sosial. Nah, menurut Dwinako dan Bagong Suyanto, dalam buku Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan tahun 2014, interaksi sosial merupakan suatu proses di mana antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok saling berhubungan satu dengan lainnya. Selanjutnya, menurut Freddy Antoni Nasdian, dalam buku Sosiologi Umum tahun 2015, mengatakan bahwa interaksi sosial merupakan suatu intensitas sosial di mana mengatur cara masyarakat berperilaku dan berinteraksi antar sesama. Interaksi tersebut merupakan suatu basis dalam menciptakan suatu hubungan sosial yang terpola, yaitu nanti akan membentuk struktur sosial. Selanjutnya, menurut Sorjono Sokanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar tahun 2016 mengatakan bahwa interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial dan merupakan kunci dari segala bentuk kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi tidak akan mungkin terbentuknya kehidupan sosial. Lalu sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian umum, di mana pengertian umum ini mengambil atau mengadoptasi kata dari kata kontak dalam bahasa Inggris yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu con atau cam yang memiliki arti bersama-sama dan sango yang memiliki arti menyentuh, di mana pengertian secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Maka pengertian umum dari interaksi sosial adalah suatu proses sosial yang memiliki hubungan sosial dan timbal balik atau lebih, di mana masing-masing individu terlibat dan memainkan peran secara aktif. Maka dari itu, ciri-ciri interaksi sosial adalah
adanya dua individu atau lebih, adanya hubungan timbal balik antar pelaku, diawali dengan adanya kontak sosial, serta memiliki suatu tujuan yang jelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam syarat terjadi interaksi sosial. Terdapat dua syarat utama mengenai interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, kontak sosial ini merupakan hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Nah, intinya kontak sosial ini merupakan aksi yang memiliki makna atau arti. Nah, jadi makna atau arti ini akan ditangkap atau direspon yang akan memberikan reaksi dari respon tersebut. Selanjutnya, kalau komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung ataupun dengan alat bantu. Tujuannya agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Daniel Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Daniel Wicaksono, NIM 1151922. Selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk proses sosial. Menurut Muslim di tahun 2013, interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi yang bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah interaksi yang berbentuk disosiatif. Adalah interaksi yang mengarah pada bentuk pemisahan. Kemudian yang pertama, bentuk-bentuk dari interaksi yang bersifat asosiatif. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation. Cooperation itu terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka itu memiliki kepentingan yang sama, sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Nah, bentuk-bentuk lain dari kerjasama itu adalah misalkan bargaining atau tawar-menawar, co-optation atau kooptasi, koalisi, dan joint venture atau usaha patungan. Bentuk proses sosial asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi itu merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses dari akomodasi ini dibedakan lagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya itu coercion, kompromi, mediasi, arbitrasi, peradilan, stalemate, toleransi, dan konsiliasi. Kemudian yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi itu ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat, serta usaha itu bisa untuk menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi itu biasanya timbul saat ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, kemudian saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga perlahan kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai budaya campuran. Kemudian bentuk asosiatif yang terakhir adalah akulturasi. Akulturasi itu kondisi apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Yang pertama itu ada persaingan. Persaingan itu terjadi saat perorangan atau kelompok sosial tertentu ingin memperoleh suatu kemenangan atau hasil tertentu secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawan. Bentuk disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Yaitu adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dengan yang ketiga yang nanti adalah pertentangan. Kontravensi ini tuh antara lain sikap tidak senang baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan menghasut, memfitnah, berkhianat, intimidasi, dan sejenisnya yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut itu dapat merubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik. Nah, yang ketiga adalah konflik yang sudah dibahas sebelumnya. Konflik itu adalah proses sosial antara perorangan dengan kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka.
Demikian dari saya, selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan lagi nama saya Jenis Felicia Sumana dengan NIM 115181023. Jadi untuk studi kasus kami kali ini, kami banyak menggunakan jurnal referensi dan salah satunya adalah jurnal yang dibuat oleh Yuliana Christine, Romi Kurnianti, dan Harika Skoyo. Jurnal ini kami pakai sebagai jurnal referensi utama dan membahas mengenai interaksi masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman. Jurnal referensi dapat dilihat pada gambar di slide berikut. Perkenalkan, saya Manzil, NIM 1151916. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, pada tingkat interaksi masyarakat, dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan ini merupakan grafik tingkat interaksi masyarakat Desa Sidodadi terhadap lahan Tahura Wan Abdul Rahman. Dapat dilihat rata-rata atau interaksi terbanyak itu memiliki intensitas sedang sebanyak 76%. Nah, adapun dalam pengelolaan hutan ini, masyarakat biasanya melakukan pengolahan lahan dengan frekuensi pengolahan lahan yaitu 3-6 jam per hari. Kemudian dalam pengolahannya juga mereka pulang di siang hari untuk istirahat dan makan, kemudian kembali pukul 13.30. Nah, adapun dalam akses lahan, masyarakat menaiki sepeda motor sampai daerah curam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan jalan kaki. Nah, selanjutnya dalam pemanfaatan hutan ini ada dua, yaitu ada hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Nah, pada hasil hutan kayu ini terdapat produk kayu. Nah, kayu ini untuk dipakai sehari-hari saja dan tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian pada hasil hutan non-kayu ini terdapat kakao, kopi, pisang, petai, jengkol, cengkeh, kemiri, dan durian. Nah, hasil hutan non-kayu ini biasanya untuk diperjualbelikan sebagai penghasilan masyarakat. Nah, adapun interaksi masyarakat yang kuat ini dipengaruhi oleh kelompok tani hutan yang dibentuk pada tahun 2004. Namun sudah dinonaktifkan karena tidak adanya sosialisasi dan penyuluhan dari unit pelaksana teknis daerah atau UPTD maupun dinas kehutanan. Padahal kegiatan tersebut dapat meningkatkan lagi interaksi dan penghasilan dari masyarakat. Nah, selanjutnya dalam pemeliharaan hutan ini peralatannya masih tergolong sederhana seperti arit, cangkul, golok, dan lain-lain. Nah, adapun kegiatan dari pemeliharaan hutan ini yaitu ada pemangkasan cabang pada tanaman coklat dan kopi yang dilakukan 3 bulan sekali. Kemudian penyiangan gulma atau rumput liar setiap 1 minggu 3 kali karena gulma dan rumput liar ini dapat mengganggu atau menghalangi akses ke lahan. Kemudian dalam pemanenan pisang yang dilakukan 2 minggu sekali dan tanaman lainnya dipanen 1 tahun sekali seperti durian, cengkeh, kemiri, jengkol, dan lain-lain. Nah, ketergantungan masyarakat Desa Sidodadi pada hutan ini masih tinggi dikarenakan kebutuhan pada hasil hutan yang kualitas serta kuantitasnya bergantung pada pemeliharaan hutan. Nah, adapun dalam pelestarian hutan ini, masyarakat hutan melakukan penanaman tanpa adanya praktek pengelolaan hutan berbasis konservasi. Namun masih ada budaya masyarakat yang menunjukkan upaya pelestarian dan pelindungan kawasan, yaitu dengan tidak memburu hewan-hewan pengganggu tanaman masyarakat, melainkan hanya mengusirnya saja. Kemudian berikut merupakan tabel karakteristik responden berdasarkan tingkat interaksi masyarakat. Dapat dilihat bahwa rata-rata lama tinggal berada di atas umur 50 tahun. Kemudian pada pendidikan rata-rata tamatan yang paling baik itu tamatan SD, yaitu jenis kelamin paling baik itu laki-laki, tempat tinggal paling baik itu dusun 4, dan pekerjaan sampingan rata-rata memiliki pekerjaan sampingan. Nah, pada interaksi masyarakat, kegiatan interaksi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan Tahura sudah sejak lama dilakukan. Dilihat dari lama tinggal responden di Desa Sidodadi. Semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu daerah, pada umumnya akan memberikan pengaruh positif sehingga tumbuh kesadaran untuk memelihara dan mengelola kawasan hutan tersebut. Kemudian pada tingkat pendidikan, tingkat interaksi masyarakat yang tergolong sedang didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, yaitu tamat SD sebesar 39%. Nah, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya pengelolaan hasil hutan dan hasil pertanian yang dilakukan petani. Kemudian pada pekerjaan sampingan ini, sebagian masyarakat yang memiliki tingkat interaksi sedang memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan, yaitu sebesar 49%. Pekerjaan sampingan ini tidak dilakukan masyarakat setiap saat. Nah, pekerjaan ini dilakukan oleh masyarakat apabila terdapat panggilan pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan frekuensi waktu yang tidak terlalu lama. Perkenalkan, saya M. Putra Rizky dengan NIM 1151943. Ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi masyarakat sekitar dengan Tahura War.
Menurut Atrisantika, Arif, dan Sundarminto pada tahun 2014, keterlibatan masyarakat pada aspek pengelolaan hutan dan pengawasan merupakan aspek penting bagi keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan. Nah, di Tahura War sendiri ada dua nih faktor yang mempengaruhi interaksi masyarakat dalam pengelolaan hutan nih, yaitu yang pertama ada pendapatan dan yang kedua ada luas lahan garapan. Next. Nah, pada tabel atas yaitu tabel pendapatan dapat dilihat nih bahwa pendapatan masyarakat di sekitar Tahura War ini kebanyakan rendah, yaitu mencapai 70 orang dari 92 orang. Nah, nilai besar kecil penghasilan ini dapat berpengaruh nih terhadap pola pikir masyarakat untuk dalam ketergantungannya nih terhadap hutan. Hal tersebut diduga karena keadaan masyarakat yang tidak memiliki alternatif mata pencarian lain dan minimnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola hasil hutan menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomi. Nah, selanjutnya itu adalah lahan luas garapan. Diketahui bahwa di desa Sidodadi, luas lahan garapan itu memiliki luas sekitar 0,5 sampai 1 hektar. Nah, menurut Susilowati dan Maulana pada tahun 2012, angka ini cukup untuk memenuhi kebutuhan petani nih dan meningkatkan kesejahteraannya. Dapat dilihat juga pada tabel bawah, yaitu tabel luas lahan garapan, bahwa luas lahan itu dibagi menjadi sempit, sedang, dan tinggi. Dengan nilai tertinggi itu, tingkat interaksi tertinggi dapat ditemukan pada luas lahan garapan area sedang, yaitu 0,5 sampai 1 hektar, yaitu mencapai 47 sampai 92. Sedangkan yang paling kecil itu ada di lahan sempit nih, yaitu kurang dari 0,5 hektar. Nah, menurut Soekardi pada tahun 2017, masyarakat yang memiliki pendapatan rendah nih, yang kayak tadi udah dijelasin pada tabel atas, cenderung menjadi pemicu untuk memanfaatkan kawasan guna untuk menambah pendapatan. Hal itu menyebabkan luas lahan garapan pada area sedang itu tinggi. Nah, motivasi masyarakat ini untuk memenuhi sehari-hari tersebut juga merupakan salah satu faktor nih yang mendorong seseorang dalam melakukan interaksi tinggi dengan cara memaksimalkan lahan yang dikelola sesuai dengan yang seperti yang dikatakan oleh Puspita Sari pada tahun 2016. Nah, ada juga faktor lainnya seperti anggota keluarga. Nah, semakin tinggi jumlah tanggungan keluarga, maka kebutuhan akan semakin meningkat dan mendorong petani mengajak anggota keluarga untuk memanfaatkan hutan. Nah, itu menurut Mamuko, Walengitan, dan Tilar pada tahun 2016. Tapi pada Tahura War ini jumlah anggota keluarga itu tidak terlalu berpengaruh nih. Jadi tidak termasuk faktor yang mempengaruhi interaksi masyarakat. Kenapa? Karena menurut hasil uji korelasi dan survei, jumlah tanggungan keluarga di Tahura War itu hanya sekitar 1 dan sampai 3 orang, termasuk jumlah yang normal. Nah, menurut Neil, Golar, dan Hamzari pada tahun 2016, jumlah tanggungan yang terbilang normal ini tidak akan mempengaruhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan hutan. Dari hasil studi kasus kami mendapatkan 2 kesimpulan. Yang pertama adalah tingkat interaksi masyarakat desa Sidodadi terhadap lahan Tahura Wan Abdurrahman cenderung di kategori sedang dengan nilai 76%. Adapun interaksi yang dilakukan berupa pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, serta pelestarian hutan. Interaksi yang kuat dalam masyarakat ini merupakan hasil dari kelompok tani hutan yang dibentuk pada tahun 2004. Tingginya pemanfaatan hutan oleh masyarakat menandakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Yang kedua, interaksi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan Tahura Wan Abdurrahman dipengaruhi oleh pendapatan dan luas lahan garapan. Interaksi masyarakat dengan hutan memiliki nilai tertinggi pada kelas pendapatan rendah, yaitu 70 orang, dan interaksi masyarakat berdasarkan luas lahan garapan memiliki nilai tertinggi pada luas lahan sedang dengan total 47 orang. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk studi kasus kami kali ini. Sekian presentasi kami dari hasil studi kasus kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.